Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital ini, berbagai permasalahan sosial keagamaan bermunculan begitu cepat. Berkembangnya kelompok radikal dalam memahami agama, misalnya, merupakan fenomena dan fakta yang tidak bisa kita ingkari. Mereka lebih menekankan makna literal daripada makna substantif dari teks-teks keagamaan. Lebih dari itu, mereka hanya memandang bahwa pemahaman mereka lah yang lebih benar. Maka dari itu, kami ingin mereview salah satu bagian fenomena dari buku Pendekatan Makna Magza atas Al-Quran dan Hadis, menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer. Buku ini disusun oleh beberapa penulis yang merupakan bagian dari Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia. Bagian yang akan kita fokuskan pada review ini adalah fenomena antara virus corona, hadis membunuh cicak, dan wabah penyakit penular di era Nabi. Penerapan hermeneutika makna magza zahiron untuk memahami hadis dan kontekstualisasinya era sekarang. Pada bagian ini ditulis oleh salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang bernama Dr. Ali Imron STHI MSI, yang merupakan dosen program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Awal dari fenomena yang ditulis pada bagian ini adalah fenomena wabah virus corona yang muncul pada penghujung tahun 2019, yang merupakan sebuah fenomena viral yang begitu menyebabkan kematian pada banyak orang. Menurut penelitian, tim yang dipimpin oleh Yusun Wan, ditulis pada buku ini, merupakan ahli virologi dari Department of Veterinary and Biomedical Science, yang mengatakan bahwa wabah virus corona di Wuhan ditularkan melalui perantara hewan kelelawar. Sementara pada zaman Nabi ada sebuah penyakit yang dinamakan dengan lepra. Itu salah satu penyakit yang ditularkan melalui binatang wazah. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai cicak. Dalam buku yang merupakan sumber dari tulisan ini, disebutkan bahwa masyarakat Timur Tengah sejak dulu sudah memiliki kearifan lokal berupa pengetahuan bahwa binatang sejenis cicak dapat menyebabkan atau menularkan penyakit kepada manusia. Dalam konteks ilmiah ini muncul hadis yang memberikan perintah membunuh cicak pada saat itu demi mencegah penularan agar penyakit tidak menyebar semakin luas. Sayang sekali hadis ini dijelaskan orang mendapat porsi kajian yang cukup, terutama dari segi ilmu kesehatan masyarakat, khususnya sejarah kedokteran dan penyakit menular. Maka tulisan ini memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa teori hermeneutika makna magza ala zahiron bukan hanya visible, bisa diterapkan untuk memahami hadis Nabi, terutama hadis perintah membunuh cicak, tetapi juga mampu menghasilkan makna baru yang menarik, bahkan mungkin dapat melengkapi kebutuhan puzzle pengetahuan demi menjawab problem yang dihadapi masyarakat kekinian, terutama dalam kaitannya dengan wabah virus corona Cina yang sudah terjadi pada tahun kemarin. Pemilihan teori makna magza zahiron di tulisan ini karena pertimbangan masih jarangnya teori ini diangkat di forum-forum ilmiah maupun tulisan-tulisan di Indonesia, padahal di luar negeri tokoh ini sudah menjadi pembicaraan di kalangan sarjana tafsir Al-Quran. Di buku ini juga dijelaskan biografi intelektual dari Zahiron, dari bagaimana dia lahir, kapan dia lahir, dalam keluarga seperti apa, hingga beberapa karya tulisnya dijelaskan secara lengkap di sini. Beberapa acara yang diikuti serta penelitian-penelitian yang dia lakukan. Dijelaskan juga konstruksi teori makna magza zahiron, yaitu bagaimana lahirnya teori ini dan latar belakangnya apa. Terus kemudian pada teori ini menimbulkan masalah-masalah serius, sehingga begitu panjang dijelaskan dalam buku ini. Penjelasan juga modifikasi teori makna magza dalam syarah hadis. Disimpulkan dalam buku ini beberapa modifikasi yang penulis lakukan dalam menerapkan teori makna magza untuk memahami hadis Nabi. Pertama,
Lakukan takhriz hadis. Yang kedua, membuat itibar sanad. Ketiga, memastikan kesahihan hadis tersebut, minimal kualitasnya hasan. Keempat, menganalisa istilah-istilah kunci dalam hadis-hadis hasil takhriz tadi, sehingga pada gilirannya nanti lahir syarah hadis yang fokus dan mendalam, tidak berputar-putar di permukaan. Yang kelima, menganalisa hadis-hadis yang sudah jelas kualitasnya tadi, sahih atau minimal hasan, dengan cara menghubungkannya dengan ayat-ayat Al-Quran, juga dengan menghubungkan riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Yang keenam, menganalisa dari sisi historis atau kesejarahan hadis-hadis hasil takhriz tadi. Yang ketujuh, menganalisa secara komprehensif, dalam dan mendalam isu atau problem kontemporer yang sedang dihadapi sekarang dengan data yang valid. Yang terakhir, melakukan kontekstualisasi pesan utama atau pesan kunci dari hasil analisa 6 langkah di atas untuk menjawab problem atau memecahkan masalah kekinian yang dihadapi oleh umat manusia. Dalam buku ini juga dijelaskan penerapan makna sumaza untuk syarah hadis membunuh cicak. Kemudian dijelaskan juga wazak, lizar, dan sejarah dari penyakit lepra pada buku ini. Diberikan juga contoh beberapa jenis wazak dalam buku ini. Dijelaskan juga kebijakan Nabi menghadapi wabah penyakit menular seperti lepra. Banyak sekali diberikan hadis-hadis penjelasan. Kemudian dijelaskan juga adanya kelahi maksud dan suatu muskilah. Selanjutnya, penjelasan kontekstualisasi hadis. Spirit hadis Nabi melawan hoax dalam isu virus corona dijelaskan secara lengkap di buku ini. Kemudian ada kontekstualisasi peran hewan zoonosis untuk keseimbangan ekologi. Kemudian diberikan pemaparan belajar dari tragedi kampanye 4 hama Susi Hai Cina yang sangat fenomenal pada waktu itu. Atau selanjutnya adalah langkah terbaik yang dijelaskan secara sahih bahwa Nabi pernah memerintahkan membunuh hewan zoonosis dapat menyebarkan penyakit pada manusia. Dijelaskan langkah terbaiknya apa pada buku ini. Kesimpulan yang didapat dari bagian dalam buku ini, secara tekstual, hadis yang memerintahkan untuk membunuh Gaza di atas adalah hadis sabtu, seperti yang ditujukan oleh penjelasan rinci di atas. Diceritakan dalam 6 jalur. Namun, pesan utama dalam hadis ini menurut teori ma'nakum wal mahza sahiron bukanlah agar umat Islam membunuh sebanyak mungkin hewan sejenis cicak-cicak yang biasa ditemukan di dinding rumah. Ternyata cicak-cicak ini melakukan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekosistem. Hifz al-nafas atau melindungi jiwa manusia dari wabah penyakit menular adalah pesan utama dalam hadis ini. Perintah itu pun tidak berlaku sampai wabah penyakit menular itu selesai, karena penerapan terutama dalam jumlah yang berlebihan akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Jika keseimbangan ekosistem terganggu, itu akan menyebabkan madorot yang lebih berat lagi. Di sini terdapat lampiran takhriz lengkap redaksi hadis-hadis perintah membunuh cicak dari jalur Ummu Suraik dan jalur Ummu Hurairah dan seterusnya. Tadi telah disebutkan lampiran takhriz lengkap yang merupakan salah satu kelebihan dari buku ini serta kelengkapan sumber referensinya. Dan terdapat kekurangan pada buku ini, yaitu adanya beberapa kesalahan penulisan atau typo dan terdapat kesalahan penyusunan seperti ada beberapa bagian yang hilang.